Pak Heri, bisa dijelaskan Pak untuk jumlah angka perceraian dari tahun 2020, Januari tahun 2020 sampai akhir Agustus ada berapa kira-kira Pak? Jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan dari Januari sampai dengan Agustus sebanyak untuk cerai talak 385, untuk cerai gugat 648. Memang lebih banyak cerai gugatnya. Sedangkan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan sejak Januari sampai Agustus itu cerai talak 350 dan cerai gugat 634. Faktor terjadinya perceraian itu akibat apa kira-kira Pak? Yang paling banyak Pak? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian itu paling banyak di sini di laporan itu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Jadi memang banyak faktor, ada yang zina, mabuk, madat, ini apa? Judi, meninggalkan salah satu pihak. Cuma yang paling banyak itu adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Ada yang juga masalah ekonomi, masalah ekonomi juga ada yang KDRT, ada. Iya. Yang, Untuk yang zina itu ada berapa orang Pak? Gara-gara perceraian, gara-gara zina begitu ya? Yang zina itu tidak ada di sini. Maksudnya cuma faktornya ini kan banyak faktor. Nggih, Cuma Pak, yang siap. di sini itu tidak ada. Nggih. Gitu. Nggih. Ya. Untuk rata-rata rentang usia Tentang usia itu ya sekitar 30 ke 40 itu paling. 30-40 ya? Untuk usia muda ada juga nggak Pak? Ada juga, ada bahkan ada yang apa namanya, yang karena dijodohkan juga ada. Karena dijodohkan itu sama-sama tidak mau, cuma karena paksaan dia harus menikah, dipaksa orang tuanya, akhirnya karena memang tidak mau dia mengajukan cerai ke sini. Ada juga yang seperti itu. Pak, tadi kan ada cerai talak, Ya. cerai gugat. Nah, perbedaannya apa itu Pak? Cerai talak Cerai sama gugat? talak itu cerai yang diajukan oleh suami. Oh, cerai yang mengajukan dari Ya, suami. cerai gugat itu cerai yang diajukan oleh istri. Jadi kalau cerai gugat itu yang menceraikan itu adalah Pengadilan Agama, seperti itu. Karena bunyinya itu menjatuhkan talak satu, bain syukro, penggugat dan tergugat, seperti itu. Tapi kalau cerai talak itu yang terjadinya perceraian itu karena si suami itu mengucapkan ikrar talak kepada si istri di depan sidang Pengadilan Agama. Jadi bunyinya amar itu memberi izin kepada pemohon untuk menceraikan si termohon, seperti itu. Jadi sebelum pemohon itu menceraikan termohon itu tidak akan dibuatkan surat cerai, karena nanti setelah itu putus masih ada sidang lagi. Jadi sidangnya itu ikrar talak namanya, sidang ikrar talak. Jadi sidang satu kali lagi, baru setelah suami mengucapkan ikrar terhadap termohon baru bisa dibuatkan surat cerai. Iya. Kira-kira usia paling muda yang mengajukan cerai gugat ataupun cerai talak itu? Ya sekitar 20 ada, Mas. 20 ada Pak ya? 20 Sekitar ada, 20 tahun ada. Ada. Paling itu Pak, mungkin paling usia juga di sini kan juga ada apa namanya, dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu memberi dispensasi untuk anak yang mau menikah di bawah 19 tahun. Sekarang kan sudah, kalau cowok itu 19 tahun, cewek 19 tahun juga. Iya. Jadi dulu itu kan cowok 19 tahun, cewek 16 tahun. Iya. Jadi sejak itu memang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan itu meningkat karena aturan itu. Oh, artinya yang menikah di bawah usia aturan sesuai Iya, dari pokoknya di bawah 19 tahun itu harus ada izin dari Pengadilan Agama. Iya. Gitu. Yang menikah di bawah 19 tahun ada berapa kira-kira Pak? Sekarang sama. Tahun 2020 20 ya, jadi dari Januari itu. perkara yang diputus adalah 151 151 ya. Dari Januari sampai Agustus tuh ya. dari Januari sampai Agustus. Sedangkan yang diterima 161. Oh, 61. Itu yang dikabulkan 151. Iya. Yang putusan itu kan ada yang dikabulkan, ada yang tidak, ditolak, Pak, ya? ada yang gugur, seperti itu. Iya.
siap.